Hey ho Pop gengs! Kamu tentu nggak asing dengan istilah hewan rekayasa genetika. Berbagai hewan yang telah dimodifikasi secara genetik untuk ditujukan untuk memproduksi obat, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya tahan terhadap penyakit, dan sebagainya. Namun gak semua berita rekayasa genetika itu bener loh. Daripada tertipu sama hoax, yuk kita bahas bareng-bareng dalam DP Fact. Yang pertama, mari kita lihat gambar hewan yang sempat menghebohkan jagat maya ini. Disebut-sebut bahwa hewan dalam kemasan ini adalah hewan hasil rekayasa genetika yang bisa hidup dan menjadi hewan peliharaan. Gak sedikit orang loh yang penasaran ingin punya hewan ini. Namun, apakah benar ada hal semacam ini? Terungkap bahwa hewan yang disebut-sebut sebagai hewan rekayasa genetika ini bernama GenPet. Dalam promosinya, GenPet adalah hasil sistem biogenika 4 yang tersedia dalam 7 tipe kepribadian yang berbeda, menggunakan proses yang disebut dengan zygote microinjection, yang dengan cepat menjadi metode yang menguntungkan untuk menggabungkan DNA atau memasukkan protein tertentu dari spesies yang berbeda. GenPet sendiri dikatakan terbuat dari gen antara jenis tikus dan ubur-ubur tertentu. Meski dikemas seperti ini karena sedang hibernasi dan akan aktif saat dinyalakan, terlihat sangat keren layaknya dalam film-film science fiction ya. Namun, sayang sekali, GenPet hanyalah karya seni instalasi media campuran yang terbuat dari plastik, lateks, dan bahan lainnya buatan seniman Adam Brandeis. Proyek tahun 2005 ini dibuat sebenarnya untuk mengkritik praktek rekayasa genetika itu sendiri dan telah ditampilkan di beberapa galeri seni rupa dan pameran museum di Kanada dan Eropa. Saking realistisnya, banyak orang yang sampai ketipu kalau ini benar-benar hewan peliharaan yang bisa dibeli. Jadi udah jelas ya kalau ini bukanlah hewan rekayasa genetika asli alias hoax. Selanjutnya ada sebuah foto seekor tikus yang pada bagian kulit sisi tubuhnya itu memiliki bentuk menyerupai telinga manusia. Oh, foto ini menimbulkan berbagai kontroversi karena sangat mengkhawatirkan. Namun apakah benar ada hasil rekayasa genetika semacam ini? Atau jangan-jangan ini hanyalah editan belaka? Yap, ternyata ini bukanlah editan loh Pop Gengs. Proyek rekayasa genetik ini disebut dengan Vacantie mouse atau e-mouse. Berlangsung sejak tahun 1996, eksperimen ini pertama kali dilakukan oleh duo bersaudara ahli bedah Harvard, yaitu Joseph Vacantie dan Charles Vacantie. Tujuan eksperimen ini dimaksudkan untuk menciptakan bagian tubuh manusia agar bisa membantu menumbuhkan bagian tubuh manusia yang lahir tanpa telinga atau memiliki bentuk telinga yang tidak sempurna, serta mengatasi kekurangan organ. Bersama dengan tim peneliti, mereka lalu mengembangkan perancah atau struktur sementara yang dibuat dari bahan biocompatible dan bioabsorbable yang dapat menghilang seiring berjalannya waktu. Perancah ini lalu ditaburi dengan sel-sel tulang rawan, kemudian dimasukkan ke dalam inkubator. Setelah itu, mereka menanamkan struktur itu pada tikus dan hidup bersamanya. Telinga ini juga tidak selamanya tumbuh pada tikus mungil ini kok. Setelah diteliti, tim eksperimen pun melepaskan telinga dari tikus. Namun di akhir era 90-an, hasil penelitian memicu protes keras dari pecinta hewan dan kelompok agama. Apakah kamu adalah pro atau kontra atas penelitian ini? Tapi yang pasti, telinga dalam tubuh tikus ini adalah fakta. Mari kita pindah ke foto hasil rekayasa genetika berikutnya. Coba perhatikan foto hewan raksasa ini. Gede banget ya. Dikabarkan bahwa hewan ini merupakan hasil perkawinan antara kuda Belgia dan rusa besar atau yang lebih dikenal dengan nama moose. Makanya gak heran kalau hasilnya bisa segede ini nih. Namun foto ini mengundang banyak tanya dari netizen. Apakah benar rusa dan kuda bisa dikawinkan dan menghasilkan hewan segede ini? Aku juga sempat bertanya-tanya sih Pop Gengs. Walaupun memang masuk akal
Soalnya, kuda dan rusa kan sepertinya masih sepupuan. Bentuk badannya aja mirip. Jadi rusa besar alias Alkes nama ilmiahnya ya, adalah salah satu spesies rusa terbesar yang hanya bisa ditemukan hidup di hutan boreal dari Norwegia sampai Kanada sepanjang arah ke timur. Sedangkan kuda dari Belgia memang juga dikenal sebagai salah satu ras terkuat dan tertinggi di antara ras kuda lainnya. Ya wajar aja sih kalau dikawinkan bisa menghasilkan anak raksasa. Tapi yang gak wajar sebenarnya ya adalah foto hewan ini. Karena ini hanyalah editan dari foto asli pria yang memegang kuda Belgia ini. Aduh, aku juga hampir kena tipu deh. So, gak pakai lama, yuk berikan stempel hoax pada gambar ini. Next, ada gambar hasil sinar X-ray yang menampakkan seekor tikus memiliki otak setengahnya mirip dengan otak manusia. Kelihatannya serem juga ya. Banyak loh orang yang gak percaya ada ilmuwan yang tega membuat percobaan seperti ini. Namun, bagaimana yang terjadi sebenarnya? Faktanya, di tahun 2014 lalu, tim ilmuwan dari University of Rochester Medical Center di New York memang pernah melakukan penelitian dengan mencangkokkan anak tikus dengan sel glial manusia. Dan hanya dalam 1 tahun, setengah dari sel-sel otak tikus dewasa itu berubah seperti milik manusia. 4 tahun berselang, penelitian serupa kembali menghebohkan masyarakat. Kali ini dilakukan oleh sekelompok ilmuwan dari Salk Institute di California. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam perkembangan sel induk serta gangguan neurologis seperti autisme, demensia, dan skizofrenia pada manusia. Selama percobaan 80% tikus ini sanggup bertahan hidup dari total 200 lebih tikus yang disiapkan. Dalam 2 hingga 12 minggu, implan itu menerima dengan baik organ tikus dan bahkan menumbuhkan neuron atau sel-sel saraf baru. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk penelitian selanjutnya tentang kemungkinan otak manusia yang telah rusak bisa diperbaiki dengan implan. Nah, apakah kamu setuju dengan penelitian ini? Setuju atau nggak setuju, yang pasti kabar tentang percobaan tikus berotak manusia itu fakta ya. Dan terakhir ada foto embrio babi yang disebut-sebut telah dicampurkan dengan darah manusia. Kabar ini menuai kontroversi karena dikabarkan para ilmuwan ini sedang berusaha menciptakan makhluk separuh babi, separuh manusia. Wah, namun apa yang sebenarnya terjadi? Kabar ini telah beredar sejak tahun 2016 lalu. Embrio campuran babi dan manusia untuk pertama kalinya berhasil dilakukan yang terdiri dari 99,999% sel babi dan 0,001% sel manusia. Para ilmuwan di University of California, Amerika Serikat, menyuntikkan sel-sel punca manusia ke dalam embrio-embrio babi yang bertujuan untuk menciptakan embrio separuh babi, separuh manusia. Dan nantinya, makhluk yang dalam genetika ini disebut chimera. Banyak orang yang khawatir babi yang lahir dari proses ini bisa memiliki otak manusia, sehingga akan ikut berperilaku seperti manusia. Ngeri juga ya bayanginnya. Tapi para tim peneliti ini mengatakan kekhawatiran itu sebenarnya agak terlalu berlebihan. Justru, penelitian ini akan membantu banyak manusia yang butuh organ tambahan saat dibutuhkan. Buktinya, percobaan paru-paru babi ini berhasil memompah darah manusia. Aku yang anak IPS sih nggak ngerti ya gimana penjelasannya ini. Tapi yang pasti kabar ini adalah fakta ya Pop Gengs. Nah, demikian cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. Maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya. Oke?